Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik yang sangat menarik. Teman-teman, pernah nggak Anda mengalami waktu jumpa tikus, kecoa, laba-laba, anjing, ulat, cacing, Anda tiba-tiba bereaksi secara luar biasa? Teriak-teriak, nangis-nangis, lompat-lompat, gemetar. Pernah nggak seperti ini? Atau mungkin Anda pernah jumpa orang yang mengalami seperti yang baru saya ceritakan ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Ini normal atau tidak? Orang mengenal ini sebagai situasi yang disebut dengan fobia. Ya. Nah, bahkan ada ya orang yang tidak perlu lihat tikus, jarum suntik, darah, kecoa secara real, hanya melihat gambarnya saja itu sudah mengalami reaksi yang luar biasa seperti yang tadi saya sebutkan. Yang lebih dahsyat lagi adalah tidak perlu lihat barangnya secara real, tidak perlu lihat gambarnya, hanya mendengar ada orang yang menyebut kata tikus, darah, jarum suntik, ulat, reaksinya sama. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita pahami. Ya. Nah, fobia ini apa sebenarnya? Fobia adalah jenis gangguan kecemasan, ya, di mana seseorang mengalami perasaan cemas atau takut yang berlebih terhadap suatu objek atau situasi yang sebenarnya tidak berbahaya. Saya ulangi ya, yang sebenarnya tidak berbahaya. Nah, jenis fobia ini di literatur dinyatakan bahwa ada dua. Yang pertama adalah fobia yang spesifik. Kemudian fobia kompleks. Nah, fobia spesifik ini seperti namanya, artinya fobia ini jelas terhadap apa kita merasa takut atau cemas. Misalnya nih, fobia spesifik jarum suntik. Kalau lihat jarum suntik, wah sudah ada karu-karuan itu. Fobia darah, fobia ketinggian, fobia dokter gigi. Nah, ini banyak yang mengalami ini. Kalau anak-anak sekolah, fobia matematika, fobia pelajaran tertentu, ya. Fobia kompleks ini apa? Fobia kompleks ini adalah rasa takut atau cemas akan situasi atau kondisi tertentu. Misal ya, takut berada di tempat yang ramai. Kalau sudah ada di tempat ramai, wah udah bingung, merasa panik, gak karu-karuan. Atau takut berbicara di depan umum. Ini masuk dalam kategori fobia kompleks. Nah, kalau dalam kondisi sekarang ini teman-teman, ada fobia yang baru lagi. Apa itu? Coronafobia atau fobia corona. Ini sekarang banyak sekali yang mengalami karena orang mengalami ketakutan dan kecemasan berlebih takut dengan corona atau virus corona, ya. Nah, teman-teman, dari pengalaman saya praktek sebagai seorang hipnoterapis klinis mulai tahun 2005. Dalam kurun waktu sekian lama ini sampai sekarang, saya tentu banyak membantu orang-orang yang mengalami fobia. Saya menemukan teman-teman, di luar yang dua hal tadi ini, fobia yang sifatnya spesifik dan kompleks, ternyata ada fobia yang sifatnya single layer, ada yang multi layer. Single layer dan multi layer, ada dua ini, ada dua macam lagi ya. Fobia lapis 1 dan fobia lapis banyak. Lapis banyak berarti minimal ada 2. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut mengenai ini. Ini temuan menarik yang ada di ruang praktek. Nah, apa sih gejalanya fobia? Gejala fobia ya teman-teman ya. Anda bisa lihat kalau orang-orang jumpa hal-hal yang membuat mereka ketakutan seperti itu, biasanya ya, napasnya memburu, jantung berdebar-debar, mukanya bisa pucat, tangan kaki dingin, ada yang sampai gemetar, ada perasaan mual, bahkan ada yang sampai muntah, sakit perut, keringat dingin, kemudian ada yang seperti ingin sekali buang air kecil, ada lagi yang pandangannya gelap, kemudian kepalanya pusing, panik ada, bahkan lari atau lompat, ada yang sampai tidak peduli apa yang terjadi di sekelilingnya, mereka untuk menghindari misalkan ada tikus atau ada kucing, yang mereka begitu takuti, mereka langsung lompat ke atas meja. Atau yang sampai ginjal-ginjal. Ada lagi yang badannya kaku. Bahkan ada orang yang kalau dia melihat
kecoa ini khususnya ya, seorang wanita, itu langsung apapun yang dia pegang, itu dia lempar, dia lepas. Dia sudah nggak bisa mikir. Dan dia bilang kalau dia jalan di pinggir jalan itu, kalau misalkan dari gorong-gorong keluar kecoa, dia bisa panik, nggak bisa berpikir lagi, dan dia bisa langsung lari ke tengah jalan. Anda bisa bayangkan betapa berbahayanya situasi ini ya. Nah sekarang bagaimana caranya kita mengatasi fobia? Untuk bisa mengatasi fobia tentu kita perlu tahu strukturnya, proses pembentukannya. Dan saya akan menerangkan ini dari perspektif ilmu pikiran, khususnya hipnoterapi klinis. Jadi begini teman-teman, kita manusia ini lahir hanya membawa dua rasa takut. Ya, ini built-in di dalam diri kita, yaitu rasa takut suara keras dan rasa takut jatuh. Hanya ada dua. Takut-takut yang lain, takut kecoa, takut tikus, jarum suntik, takut apapun, itu adalah takut yang kita pelajari dalam proses tumbuh kembang kita. Oke? Nah, ingat, segala sesuatu yang kita pelajari, yang kita learn, kita bisa tanggalkan itu, kita bisa unlearn. Oke? Fobia ini bisa tercipta karena misalnya seseorang mengalami pengalaman traumatik. Ada klien saya yang takut sekali sama anjing. Kenapa? Karena waktu dia kecil, dia pernah digigit anjing. Ada lagi yang takut sekali sama kucing. Kenapa? Karena pada saat dia kecil, dia pernah dicakar kucing atau melihat temannya yang berdarah-darah karena dicakar kucing. Ini sesuatu pengalaman yang membuat orang ini menjadi sangat takut. Dan tentu saja takut mengenai dirinya lagi, ya. Ada juga yang takut dengan jarum suntik. Kenapa? Bisa saja waktu kecil pada saat dibawa ke dokter atau pas periksa darah, tentu saja namanya anak kecil pasti takut. Ditambah lagi mungkin saat itu tidak dilakukan tindakan persuasi, membujuk atau merayu anak, tapi langsung anak ditangkap, kemudian dipegang yang kuat, langsung disuntik. Ini menjadi sebuah pengalaman traumatik. Ada lagi karena imprint. Imprint maksudnya apa? Ini adalah sebuah sugesti atau sebuah informasi yang diberikan oleh figur otoritas. Jadi misalnya nih, ada orang tua yang mengatakan pada anaknya bahwa misalnya kecoa itu berbahaya atau kotor, menjijikkan. Kalau pertama kali, sekali, dua kali dengar informasi ini, bisa saja anak merasa oke, masih tidak apa-apa. Tapi bayangkan kalau ini diulangi terus-menerus, apalagi misalnya ibunya juga sangat takut dengan kecoa. Jadi ini menjadi sebuah imprint atau sugesti yang berkelanjutan, cepat atau lambat anak akan menerima ini sebagai sebuah realita atau kenyataan bahwa kecoa ini sesuatu yang menakutkan. Dan sejak saat itu anak akan mengalami fobia kecoa. Ada lagi yang lebih menarik adalah identifikasi. Identifikasi artinya anak meniru orang tua atau ada bahkan yang nonton film. Di dalam film itu waktu dia masih kecil, itu ada satu tokoh yang sangat dia sukai. Dan anak ini mengidentifikasi dirinya dengan tokoh itu. Nah, tokohnya kebetulan takut sama apa? Gelap. Karena dia mengidentifikasi dirinya dengan tokoh itu, akibatnya dia juga takut gelap. Ini sesuatu yang luar biasa. Menarik kan? Sekarang bagaimana cara kerja fobia? Kenapa sih ada orang yang sampai wah begitu dengar kata tikus saja sudah panik, lihat kiri, lihat kanan seperti sudah dunia mau runtuh. Fobia ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Jadi kalau orang selama ini beranggapan fobia itu hal yang jelek, ini kurang tepat. Fobia adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Ingat ya, saya bercerita dari perspektif hipnoterapi klinis. Fobia adalah mekanisme pertahanan diri. Pertahanan diri ini diatur, dikelola oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi teman-teman, pikiran bawah sadar kita melindungi kita, individu, dari hal-hal yang yaitu pikiran bawah sadar, pandang, rasa, nilai, pikir, yakin, asumsikan akan merugikan atau membahayakan diri kita. Jadi segala sesuatu yang oleh pikiran bawah sadar ini dinilai, dirasa, diyakini, merugikan atau membahayakan diri kita, maka
bawah sadar akan memunculkan reaksi agar kita menghindar dari situasi, objek, atau kondisi ini. Ini semata-mata demi keselamatan hidup kita. Nah, jadi mudahnya gini, fobia adalah program pikiran. Tidak lebih dari itu. Fobia adalah program pikiran yang akan aktif, menjadi aktif, atau diaktifkan dengan pemicu atau trigger yang spesifik. Ada fobia yang bisa diaktifkan atau menjadi aktif hanya dengan pemicu tunggal. Satu saja pemicu, boom, dia langsung bekerja. Dan individu itu langsung bereaksi. Ada lagi yang pemicunya lebih dari satu. Nah, pemicu ini dipilih oleh pikiran bawah sadar. Pikiran sadar tidak bisa memilih. Pikiran bawah sadar yang menentukan, oke, pemicunya kalau ini ada, programnya langsung aktif. Bila kita telusuri lebih dalam, ini dari pengalaman saya membantu banyak sekali klien fobia, bahwa sebenarnya ada orang itu yang misalnya ya takut sama tikus. Itu ada yang takut sama tikus itu tidak keseluruhan, dia hanya takut atau jijik sama ekornya, itu ada. Jadi kalau saya praktek, pada saat saya praktek hipnoterapi membantu klien, dan juga di pelatihan saya di Quantum Life Transformation itu, saya mendemokan bagaimana cara mengatasi fobia ini dengan sangat cepat dan mudah ya. Jadi saya ada mainan tikus nih, persis seperti aslinya. Nah, klien atau peserta yang takut sama tikus, kalau ditunjukkan tikus ini, dia mengalami fobia, mengalami emosi negatif, reaksi-reaksinya pasti luar biasa. Yang menarik adalah teman-teman, ada loh ya yang takut hanya pada ekornya. Jadi saya bilang sama dia, kalau ekornya saya hilangkan bagaimana? Ya nggak takut Pak. Benar, waktu saya tutup ekornya, mereka melihat tikusnya, nggak apa-apa. Ada lagi yang takut karena warna bulu tikus. Warnanya kan abu-abu atau coklat hitam tuh. Saya bilang, bagaimana kalau warnanya menjadi pink, merah muda atau putih? Mereka nggak takut. Ada lagi, misalkan ular ya, fobia ular. Ada yang takut sama bentuknya ular yang melingkar-lingkar itu, ada yang ngeri sama matanya dan mulutnya, oke, kepalanya itu taringnya, ada lagi yang jijik sama cara jalannya, warnanya, kemudian bentuk sisiknya si ular ini. Jadi kalau saya bilang misalnya nih, kalau saya tutup kepala ular ini, jadi seolah-olah nggak ada nih, jadi ini ada ular, saya pegang kepalanya, saya hanya menunjukkan badannya gimana. Klien ini tidak takut. Atau yang takut sama bentuk yang melungker-melungker ya, tetapi kepala, ekor semua dia nggak takut. Kalau saya luruskan, dia nggak takut. Jadi aneh sekali. Nah, pilihan ini ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Pikiran sadar sekali lagi tidak bisa. Tapi ada juga yang pokoknya kalau lihat ular, lihat kecoa, lihat tikus, pokoknya kalau kelihatan hewan itu atau barang tertentu, misalkan jarum suntik, udah nggak lagi spesifik yang tertentu, komponen tertentu yang men-trigger. Pokoknya lihat barang ini atau makhluk ini, boom, langsung bekerja. Program fobianya. Oke teman-teman, sudah selesai saya menjelaskan mengenai fobia. Kita akan jumpa lagi di episode yang lain. Saya akan menjelaskan teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk mengatasi fobia. Dan juga saya akan ceritakan beberapa pengalaman saya membantu klien yang mengalami fobia. Oke? Sampai jumpa.